Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini, kita akan menyelami terobosan revolusioner dari Jepang, plastik yang bisa larut di air laut. Bayangkan, sebuah material yang kuat seperti plastik biasa, tapi menghilang dalam hitungan jam saat bertemu air garam, tanpa meninggalkan jejak beracun. Apakah ini jawaban atas krisis polusi plastik global, atau hanya langkah kecil dalam perjuangan panjang? Jangan lupa subscribe No Hub News terlebih dulu, agar selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Plastik adalah pahlawan dan penutup kehidupan modern. Dari botol air hingga kemasan makanan, plastik murah, fleksibel, dan tahan lama. Tapi, sifat tahan lama ini justru menjadi kutukan. Setiap tahun, sekitar 300 juta ton plastik diproduksi, separuhnya sekali pakai. Sayangnya, hanya 9% yang didaur ulang, sementara sepertiga berakhir di alam, termasuk lautan. Diperkirakan 8 juta ton plastik masuk ke laut setiap tahun, setara dengan 1 truk sampah setiap menit. Dampaknya mengerikan. Plastik di laut terurai menjadi mikroplastik, partikel kecil yang mencemari air, membahayakan kehidupan laut, dan masuk ke rantai makanan. Ikan, kerang, bahkan plankton menelan mikroplastik, yang kemudian berpindah ke predator seperti tuna atau manusia yang mengonsumsinya. Bahan kimia beracun seperti BPA dan ftalat dalam plastik dapat mengganggu sistem endokrin, meningkatkan risiko kanker, dan merusak reproduksi. Lautan bukan satu-satunya korban. Plastik juga mengotori pantai, merusak ekosistem seperti padang lamun dan hutan bakau, yang vital bagi kehidupan laut. Proses bioakumulasi dan biomagnifikasi membuat racun dari plastik semakin terkonsentrasi di tubuh predator puncak, termasuk manusia. Di Indonesia, diabetes adalah penyakit mematikan ketiga, dan paparan bahan kimia dari plastik mungkin memperburuk kesehatan masyarakat. Masalah ini diperparah oleh polusi nutrisi dari pupuk, yang menyebabkan zona mati di laut akibat ledakan alga. Kombinasi polusi plastik dan nutrisi mengancam perikanan, yang menjadi sumber penghidupan jutaan orang. Dengan plastik yang bertahan ratusan tahun di lingkungan, kita menghadapi krisis yang mendesak solusi inovatif. Di tengah krisis ini, sekelompok ilmuwan Jepang dari Riken Center for Emergent Matter Science dan Universitas Tokyo menghadirkan harapan. Mereka menciptakan plastik supramolekuler yang larut sepenuhnya di air laut dalam hitungan jam, terurai menjadi senyawa tidak beracun yang bisa dimetabolisme bakteri. Berbeda dari plastik konvensional yang menggunakan ikatan kovalen kuat, plastik ini mengandalkan jembatan garam dari monomer ionik, memberikan kekuatan sekaligus kerentanan terhadap air garam. Plastik ini dibuat dari 2 bahan utama, natrium heksametafosfat, senyawa umum dalam industri makanan, dan monomer berbasis guanidinium, yang membentuk ikatan stabil namun reversibel. Ketika kedua monomer ini dicampur, mereka membentuk jaringan ikatan silang yang membuat plastik kuat dan elastis. Namun, saat terkena elektrolit dalam air laut, ikatan ini runtuh dan plastik terurai. Proses pembuatannya menarik. Saat monomer dicampur dalam air, campuran itu terpisah menjadi 2 fase, lapisan kental kaya jembatan garam dan lapisan berair penuh ion garam. Hanya lapisan kental yang digunakan, dikeringkan untuk membentuk plastik fungsional bernama alkyl sp2. Jika garam tidak dihilangkan, hasilnya adalah material kristal rapuh yang tidak berguna. Tes menunjukkan bahwa alkyl sp2 tahan terhadap penggunaan mekanis, tetapi larut dalam air garam dalam beberapa jam, menjadikannya kandidat ideal untuk menggantikan plastik sekali pakai. Terobosan ini mengatasi kelemahan plastik supramolekuler sebelumnya, yang dianggap lemah karena sifat ikatannya yang reversibel. Tim Riken merancang ikatan ini agar irreversibel secara selektif, memberikan daya tahan selama penggunaan, tetapi kerapuhan saat terpapar air laut. Ini adalah langkah besar menuju plastik ramah lingkungan. Keunikan plastik ini terletak pada sifat gandanya, kuat di darat, tetapi cepat larut di laut. Dalam pengujian, sampel plastik direndam dalam air garam, dan dalam beberapa jam, struktur jembatan garam runtuh, mengembalikan material ke komponen aslinya yang tidak beracun. Bakteri laut kemudian memetabolisme sisa-sisa ini,
meninggalkan 0 limbah berbahaya. Ini berbeda dari plastik konvensional, yang terfragmentasi menjadi mikroplastik beracun. Selain larut di air laut, plastik ini juga terurai di tanah dalam 10 hari, melepaskan nutrisi seperti fosfor dan nitrogen yang menyuburkan tanah. Ini menjadikannya solusi serbaguna, tidak hanya untuk laut, tetapi juga untuk limbah darat. Bayangkan kemasan makanan atau kantong belanja yang menghilang tanpa jejak setelah digunakan. Namun, ada tantangan. Plastik ini harus cukup kuat untuk menahan kelembapan selama distribusi, seperti hujan atau kelembapan tinggi, tanpa larut sebelum waktunya. Tim Riken sedang menyempurnakan formula untuk memastikan daya tahan dalam berbagai kondisi. Selain itu, biaya produksi saat ini lebih tinggi dibandingkan plastik konvensional, yang bisa menghambat adopsi massal tanpa dukungan kebijakan atau insentif. Potensi aplikasinya luas. Dari kemasan sekali pakai hingga alat pancing, plastik ini bisa mengurangi limbah laut secara signifikan. Di negara seperti Indonesia yang bergantung pada perikanan, inovasi ini bisa melindungi ekosistem laut dan kesehatan masyarakat. Namun, apakah plastik ini benar-benar bisa menggantikan plastik tradisional dalam skala global? Plastik larut Jepang bukan satu-satunya solusi. Di Indonesia, perusahaan seperti Telobak dan Avani Eco memproduksi plastik berbahan pati singkong yang terurai dalam 2 hingga 6 bulan, larut dalam air panas, dan aman bagi lingkungan. Di Filipina, peneliti muda mengembangkan bioplastik dari kulit mangga dan rumput laut, yang bahkan bisa digunakan untuk pengobatan kulit karena kandungan kolagennya. Lalu, ada inovasi plastik berbasis kentang, jagung, dan minyak sayur, seperti yang dikembangkan Envigreen di India. Kantong ini terurai dalam 180 hari dan larut dalam air pada suhu tertentu, dengan biaya 35% lebih tinggi dari plastik biasa, tapi jauh lebih murah daripada tas kain. Di Inggris, peneliti mengubah plastik PET menjadi vanilin yang aman dimakan, menggunakan bakteri E. coli rekayasa genetika, mengubah sampah menjadi bahan baku berharga. Namun, bioplastik juga punya kelemahan. Produksi massal membutuhkan lahan untuk menanam bahan baku seperti singkong atau jagung, yang bisa bersaing dengan kebutuhan pangan. Selain itu, banyak bioplastik hanya terurai dalam kondisi kompos industri, bukan di alam liar. Plastik larut Jepang unggul karena tidak membutuhkan kondisi khusus untuk terurai, tapi skalabilitasnya masih diuji. Inovasi lain termasuk teknologi pembersihan laut, seperti sistem 002 dari The Ocean Cleanup. Namun, kapal pembersih ini menggunakan bahan bakar fosil, menghasilkan 600 ton CO2 per bulan, dan jaringnya sering menjerat biota laut seperti kura-kura atau ikan. Ini menunjukkan bahwa solusi teknologi saja tidak cukup, kita perlu pendekatan holistik. Meski menjanjikan, plastik larut Jepang menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, skalabilitas. Memproduksi plastik ini dalam jumlah besar membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur dan bahan baku. Natrium heksametafosfat mungkin umum, tapi monomer guanidinium kurang dikenal, dan pasokannya harus ditingkatkan. Biaya produksi yang tinggi juga bisa membuatnya sulit bersaing dengan plastik konvensional, yang sangat murah. Kedua, ada pertanyaan tentang kinerja di lingkungan non-marin. Bisakah plastik ini digunakan di air tawar, atau akan larut terlalu cepat? Bagaimana jika digunakan untuk kemasan yang terpapar kelembapan tinggi? Tim Riken sedang mengeksplorasi penyesuaian formula untuk lingkungan air tawar dan aplikasi industri, tapi ini masih dalam tahap awal. Ketiga, ada risiko greenwashing. Konsumen mungkin berpikir bahwa plastik larut menyelesaikan semua masalah, sehingga mengabaikan pentingnya mengurangi konsumsi plastik secara keseluruhan. Tanpa perubahan perilaku, seperti beralih ke barang reusable, inovasi ini hanya menunda masalah. Selain itu, produksi plastik, bahkan yang ramah lingkungan, masih membutuhkan energi dan sumber daya yang bisa berkontribusi pada emisi karbon. Kritik lain adalah dampak ekologi jangka panjang. Meski plastik ini terurai menjadi senyawa tidak beracun, bagaimana jika senyawa ini memengaruhi keseimbangan kimia laut? Fosfor dan nitrogen dari degradasi plastik bisa memicu pertumbuhan alga, mirip dengan polusi nutrisi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan tidak ada efek samping tak terduga. Plastik larut Jepang adalah langkah besar, tapi bukan obat mujarab.
Untuk benar-benar mengatasi polusi plastik, kita perlu pendekatan multidimensi. Pertama, kurangi produksi plastik sekali pakai. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah melarang kantong plastik di beberapa daerah, tapi penegakan hukum sering lemah. Insentif untuk menggunakan tas kain atau wadah reusable bisa mendorong perubahan perilaku. Kedua, tingkatkan daur ulang. Di AS, hanya 9% plastik didaur ulang, dan di banyak negara berkembang, infrastruktur daur ulang hampir tidak ada. Investasi dalam teknologi daur ulang kimia yang mengubah plastik menjadi bahan baku baru bisa mengurangi limbah. Ketiga, edukasi publik sangat penting. Banyak orang tidak menyadari dampak mikroplastik atau cara mendaur ulang dengan benar. Kampanye kesadaran bisa mengubah pola pikir. Keempat, dukung inovasi. Plastik larut Jepang harus diuji dalam skala besar, dengan fokus pada biaya dan dampak lingkungan. Pemerintah bisa memberikan subsidi untuk produksi atau mewajibkan perusahaan menggunakan plastik ramah lingkungan. Kolaborasi internasional juga penting, karena polusi plastik adalah masalah global. Terakhir, kita harus melindungi ekosistem laut yang tersisa. Upaya seperti penanaman kembali hutan bakau, pembersihan pantai, dan perlindungan spesies laut bisa meminimalkan kerusakan. Di Indonesia, komunitas lokal sering memimpin pembersihan pantai, tapi mereka membutuhkan dukungan dana dan teknologi. Plastik larut Jepang adalah simbol harapan, tapi juga pengingat bahwa teknologi saja tidak cukup. Kita perlu komitmen global untuk mengurangi, mendaur ulang, dan berinovasi, sambil menghormati keseimbangan alam. Bisakah kita menciptakan dunia tanpa limbah plastik? Itu tergantung pada tindakan kita hari ini. Itu tadi No Hub News, dengan pembahasan mendalam tentang plastik larut dari Jepang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung kami. Sampai jumpa pada update berikutnya.